Perubahan bukanlah ancaman, melainkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kemarin sudah berlalu, hari ini adalah kesempatan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Devi, mahasiswi semester 5 Prodi Sistem Informasi UIN Suskario, kelas 5D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Organizational Change Management atau manajemen perubahan organisasi. Kenapa sih perubahan itu penting? Ini bukan masalah politik. Tapi, kenapa perubahan itu penting? Nah, perubahan sendiri adalah proses alami yang terjadi karena adanya pergerakan satu situasi ke situasi lainnya, yang mana terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal. Nah, perubahan itu harus banget dibarengi sama pertumbuhan dan perkembangan. Nah, karena kalau enggak, artinya enggak ada perubahan. Sebagai contoh, telepon dan ponsel. Telepon yang dulunya hanya bisa disimpan di satu tempat, kini harus banget dibawa kemana saja. Fungsinya sudah berubah. Nah, tidak hanya untuk menelpon saja, namun kini hampir semua aktivitas dapat dilakukan hanya dengan ponsel. Yang paling terbarunya itu adalah terciptanya work-life balance sebagai budaya dunia baru yang menunjukkan tingkat kesejahteraan sebagai kepentingan. Hebatnya, budaya kerja ini adalah hasil dari adanya COVID-19 yang sempat melanda seluruh negara, hingga kita dapat bekerja dari rumah saja, tidak harus di perusahaan, dan hari kerjanya juga fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi kita. Dari contoh tadi, bisa kita simpulkan kalau perubahan itu bukan lagi kebutuhan atau sekedar pilihan. Nah, perubahan itu keharusan yang memang harus kita alami dan kita jalani. Nah, karena kalau nggak ada perubahan, daya jual kita untuk tetap hidup juga nggak akan ada. No change, no fighting power of life. Apalagi dari sisi professional life, kita sebagai pekerja, di mana menyangkut hangat hidup sebagai manusia biasa. Menurut Jeff Davidson dalam bukunya yang berjudul Change Management, manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan dari sebuah proses penyesuaian yang berkelanjutan antara sebuah organisasi dengan asas penyesuaian. Ini dilakukan agar organisasi tersebut lebih tangkap dan efektif ketimbang para pesaingnya. Setiap perubahan memerlukan pemimpin yang kuat dari sebagai kekuasaan maupun kepribadiannya dan komitmennya. Karena memimpin perubahan dengan semua permasalahan dan hambatannya memerlukan kekuatan, keyakinan, kepercayaan diri, dan keterlibatan diri yang maksimal. Selain bersikap eksutat proses perubahan, pemimpin juga harus seorang visioner dan berwawasan yang luas untuk menjalankan perubahan tujuan serta cita-cita organisasi. Nah, contoh tokoh perubahan di Indonesia ada Axton Salim, di mana si pemilik Indomie kecintaan masyarakat Indonesia. Karir beliau dimulai ketika sang ayah Axton Salim meminta untuk digantikan untuk menjalankan PT Indofood dan perusahaan lainnya. Sempat hampir bangkrut karena terlilit hutang. Namun dengan kerja keras dan inovasi yang dibutuhkan, kini banyak produk dari Salim Group menjadi pilihan pertama, sangat dicari masyarakat Indonesia. Contohnya, kayak kalau mau makan mie, beli Indomie. Kalau ketika mau makan roti, kita ngambilnya sari roti. Atau kalau mau belanja, kita perginya ke Indomaret. Nah, dan lagi startup F&B yang dibangun untuk mengubah gap warung kopi dengan kafe kekinian. Nah, Edward Piranata, Jamis Pranato, dan Cynthia Hairunisa membangun Kopi Kenangan sebagai tempat ngopi kekinian dengan harga yang terjangkau, berkonsep new retail, sehingga tema yang diusung juga kekinian dan modern.
dan dengan sasaran anak muda yang sering nongkrong tapi budgetnya yang pas-pasan. Selain menjual kopi dari gerainya langsung, Kopi Kenangan juga menjual ready to drink yang kemasan botol dan kaleng dan juga banyak tersedia di minimarket Indonesia. Tidak hanya di situ, perusahaan juga kena dampak dalam kesulitan melakukan perubahan, change manajemen perubahan kok. Seperti contohnya Elon Musk dengan mobil Teslanya. Tesla dalam hal merek yang mengganggu dalam segala sesuatu tentang perusahaan ini tidak biasa. Hal ini memberikan kita perspektif baru dengan menggunakan teknologi untuk membuat manusia lebih berdaya. Mobil listrik, pencairan luar angkasa, dan sumber terbuka adalah beberapa pencapaian terbesar Tesla. Perubahan lebih berfokus pada berlanjut yang menciptakan kebutuhan saat ini. Produk ini mengubah norma-norma sedemikian rupa hingga mencapai status yang saat ini dipercaya dan dihormati orang-orang penggemarnya. Perubahan adalah kunci kemajuan, membangun organisasi tangguh melalui perubahan. Sekian penjelasan dari Organizational Change Management dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.